Sinematografi memperlihatkan Eng dan Paman Iro yang dikurung di dalam sebuah sel oleh pasukan tanah. Paman Iro berharap ponakannya tak tertangkap juga, dan sudah sampai ke kapal mereka. Eng kecewa dengan Pangeran Zuko. Akibat ulahnya itu, mereka berakhir seperti ini. Lanjut cerita. Sokka yang tak percaya omongan Katara barusan, segera meminta kejujuran dari Paman Sai. Sokka bertanya apakah Paman Sai berkomplotan dengan negara api. Dengan berat hati Paman Sai pun mengakuinya. Paman Sai melakukannya karena terpaksa. Paman Sai hanya ingin melindungi Teo dan penduduk Omasu. Sebab berkat jasa kecilnya, kota Omasu aman hingga sekarang. Dan bagi Paman Sai itu pilihan tersulit. Lalu Katara pun datang dan memberitahu mereka bahwa Eng saat ini sedang dipenjara. Sementara di depan pintu masuk penjara, Pangeran Zuko menyamar menjadi prajurit kerajaan tanah. Setelah itu, Shin menampilkan 100 tahun yang lalu di kota Omasu, pertemanan antara Eng dengan Bumi, yang saat ini menjadi raja di kerajaan tanah. Lanjut cerita, Katara lalu meminta mereka untuk pergi memasuki penjara tersebut. Paman Sai menolak ide Katara, sebab penjara itu berada di dalam gunung dan keluar masuknya cuma lewat istana. Paman Sai meminta maaf karena sudah tak ada harapan. Akan tetapi biar bagaimanapun, mereka tak ingin meninggalkan Eng sendirian. Dan mereka meminta Paman Sai untuk mengantar mereka sampai ke istana. Teo lalu mendesak ayahnya untuk memberitahu pintu masuknya. Satu-satu yang bisa mereka gunakan untuk masuk ke istana adalah melewati sebuah terowongan. Dan pintu masuknya dijaga oleh roh jahat, kata Paman Sai. Dan Paman Sai setuju untuk mengantarkan mereka memasuki terowongan rahasia yang dimaksud. Sementara itu, Paman Iro dibawa pergi ke parit oleh prajurit tanah. Sedangkan Eng disuruh untuk menghadap Raja Bumi. Lanjut cerita, Sokka dan Paman Sai yang sedang mencari peta, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah pesan dari orang negara api yang menegaskan untuk Paman Sai berjanji lalu mengabari jenderal kerajaan tanah. Setelah itu, Paman Sai meminta Sokka untuk tak perlu ada perlawanan, sebab jika itu dilakukan, maka negara api akan menyerbu mereka. Teo lalu menguatkan ayahnya untuk tak perlu takut dan biarkan mereka datang, sebab Avatar telah kembali. Sementara itu, Eng menghadap Raja Bumi. Prajurit mengaju kepada Raja Bumi tentang perbuatan Eng. Namun Raja Bumi tak setuju dengan mereka, karena mereka semua salah menilai Eng. Eng adalah orang baik, ia bukan pengendali udara biasa. Ia penguasa 4 elemen, dan ia adalah Avatar. Tegas Raja Bumi. Raja Bumi coba mengenali Eng secara mendalam. Sontak saja membuat Eng mengingat sosok teman masa kecilnya. Raja Bumi tersenyum, dan segera menyuruh pelayannya untuk menyediakan perjamuan. Lanjut cerita. Katara yang hendak bersiap-siap pergi, tiba-tiba didatangi Jet. Atas kegagalan misinya, Jet sangat kecewa terhadap Katara yang telah membantu Paman Sai sebagai mata-mata dari negara api. Jet lalu menahan Katara, namun usaha Jet sia-sia, karena Katara berhasil mengurungnya menggunakan pengendalian airnya. Di sisi yang berbeda, Pangeran Zuko ingin mendatangi pamannya. Akan tetapi ia terlambat karena pamannya sudah tak ada di sana, dan ia diberitahu oleh penjaga bahwa pamannya sudah dibawa pergi ke Paris. Sementara itu, Eng diundang dalam perjamuan bersama Raja Bumi. Eng diberikan 2 pilihan makanan, satu daging domba, yang satunya sup rumput laut. Eng pilih makanan sup rumput laut karena ia vegetarian, dan Raja Bumi sudah tahu Eng tak makan daging. Eng lalu bertanya, apakah ini ujian baginya atau sebuah permainan? Eng lalu meminta Bumi melepaskannya karena ia punya misi untuk melindungi suku air utara. Apakah Bumi tak peduli dengan itu? Kata Eng. Raja Bumi sangat marah dan mengatakan bahwa umur Eng memang 100 tahun, tetapi ia tak punya banyak pengalaman menghadapi perang seabad ini seperti dirinya. Untuk itu jangan sok-sokan mengatakan peduli. Eng selalu menguatkan teman lamanya. Eng tak mau Raja Bumi putus harapan, dan Raja Bumi pun menerimanya sebagai sebuah tantangan. Lanjut cerita. Sokka bersama Katara saat ini memasuki gua yang menjadi pintu masuk ke istana. Tak sengaja mereka bertemu dengan sekelompok orang Omasu yang hari-harinya suka bernyanyi, bermusik, dan harmoni. Pria ini datang dan melarang mereka untuk memasuki terowongan itu. Akan tetapi mereka tak punya pilihan untuk masuk ke istana, sehingga mereka harus memilih jalur tersebut. Pria ini lalu membawa mereka melihat sebuah lukisan. Pria ini sambil menjelaskan awal mula terbentuknya kota Omasu. Akan dahulu, Oma dan Su bertemu di puncak gunung yang memisahkan kedua desa mereka. Kedua desa bermusuhan, mereka tak bisa bersatu, tapi cinta mereka kuat. Jadi mereka menemukan jalan. Mereka belajar dari teliduk tanah untuk menjadi pengendali tanah pertama. Mereka bangun terowongan agar bisa berjumpa diam-diam. Suatu hari Oma tak datang. Dia terbunuh dalam serangan. Su terpukul dan memakai kekuatan pengendali tanah untuk menaklukkan kedua desa. Kedua desa membangun kota baru dan hidup bersama dengan damai. Kota besar itu dinamai Omasu sebagai monumen cinta mereka. Setelah itu, pria ini meminta mereka untuk mengingat sebuah kalimat yang mengatakan cinta bersinar dalam kegelapan, terutama saat menyusuri gua gelap yang sudah menelan banyak korban.
Katara meminta kakaknya untuk tak perlu takut. Mereka pun berjalan menuju terowongan tersebut. Di sisi yang berbeda, Paman Iro saat ini dibawa pergi oleh pasukan tanah ke Parit. Seorang pria yang menjadi pimpinan dari kelompok itu datang menghampiri Paman Iro dan ia menceritakan masa lalu, waktu di mana Paman Iro sebagai jenderal negara api yang mengepung Ba Sing Se selama 600 hari. Pria ini lalu mengatakan untuk tak perlu sungkan meminta bantuan. Paman Iro hanya diam, sontak membuat pria ini marah dan harus memukul Paman Iro. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Paman Iro tak lupa meninggalkan jejak untuk Pangeran Zuko. Sementara itu, Aang dibawa Raja Bumi ke sebuah ruangan rahasia. Aang merasa tak terima diperlakukan seperti ini. Raja Bumi hanya menunjukkan bagaimana sulitnya perjalanan menjadi avatar. Sedangkan Pangeran Zuko mengikuti pamannya. Pangeran Zuko lalu melihat jejak yang ditinggalkan pamannya. Lanjut cerita, Sokka bersama Katara menyusuri gua gelap dengan membawa penerangan yang seadanya. Sampailah mereka di tempat yang bercahaya dari batu kristal. Sokka lalu mengingat kalimat barusan, cinta bersinar dalam kegelapan. Sontak saja membuat Sokka sangat yakin bahwa ini adalah petunjuknya. Namun Katara merasa heran karena pola cahaya kristalnya tak beraturan. Bahkan ada yang di lantai juga. Katara tak yakin bahwa ini petunjuk jalan mereka. Katara terus menyadarkan kakaknya. Katara tak mau diremehkan kakaknya karena ia bukan anak kecil lagi. Hal ini membuat mereka harus saling beradu mulut. Mereka pun duduk sejenak dan saling bercanda untuk saling memaafkan. Sementara itu, pasukan tanah bersama Paman Iro beristirahat. Pria ini lalu menceritakan masa lalu, di mana teman terbaiknya dibakar oleh Paman Iro waktu perang di Ba Sing Se. Akibat perang itu, banyak nyawa yang melayang, dan pria ini menjadi sangat marah setelah mengingat kejadian itu. Anak buahnya segera datang melerainya. Lanjut cerita. Sokka bersama Katara menemukan jalan buntu. Sokka tak percaya dengan omongan Katara, dan ternyata benar bahwa itu hanya kristal biasa. Mereka mencurigai bahwa terowongan tersebut bisa bergerak sendiri. Sedangkan Aang terus diberikan tantangan oleh Raja Bumi. Kini ia diminta memasuki pintu yang ditunjuk Raja Bumi, karena di sana ada sebuah tantangan menakutkan menanti Aang. Ini semua dilakukan untuk menguji kesiapan Aang menjadi avatar. Namun Aang menganggap semua itu tak masuk akal. Bumi yang ia kenal dulu, yang hobinya bermain, sekarang menjadi berubah. Raja Bumi tak sangka, ternyata semua ini cuma permainan di mata Aang. Persetan soal tanggung jawab, persetan soal menyelamatkan dunia, dan lebih asik bermain, kata Raja Bumi kecewa. Raja Bumi lalu meminta Aang sambil membuka pintu untuk bermain terakhir kali sesuai yang diharapkan Aang. Raja Bumi menegaskan sesuai janji bahwa mereka saling beradu kekuatan sampai salah satu dari mereka mati. Lanjut cerita. Sokka bersama adiknya sangat tak percaya dengan hal mengerikan ini. Bagaimana bisa berubah? Tanya mereka. Tiba-tiba langkah mereka terhenti lagi karena kemunculan teledus tanah. Di sisi yang berbeda, Pangeran Zuko datang untuk menyelamatkan pamannya. Awalnya mereka menguasai pertarungan itu. Akan tetapi karena Paman Iro mengasihani pria tanah ini, akibatnya Paman Iro yang harus menerima luka. Pangeran Zuko membantu pamannya untuk segera pergi sebelum bala bantuan datang. Lanjut cerita, Sokka dan Katara sedang dikejar oleh teledus tanah dan mereka harus menghentikan langkah mereka lagi. Sebab mereka sudah berada di jalan buntu. Mereka sekarang hanya pasrah karena kematian sudah di depan mata. Akan tetapi teledus tanah diam setelah melihat Sokka dan Katara berpegangan tangan. Itulah yang dimaksud dengan cinta bersinar dalam kegelapan. Karena teledus tanah yang buta, sehingga ia tak mencari arah menggunakan mata, tetapi menggunakan perasaan dan cinta. Kata Katara menjelaskan maksudnya. Sokka lalu coba berbicara dengan teledus tanah, memintanya untuk menunjukkan jalan menuju ke istana. Sementara itu, Aang sudah mulai bertarung dengan Raja Bumi. Aang hanya menghindari serangan Raja Bumi karena Aang tak mau bertarung dengannya. Namun Raja Bumi ngotot untuk bertarung melawan Aang, dan itu sudah jadi keharusan walaupun Aang tak memintanya. Raja Bumi sangat kecewa. Semua ini terjadi karena selama ini Aang sebagai seorang avatar meninggalkan mereka di saat mereka membutuhkannya. Pertarungan pun mulai serius, tapi Aang tak mau melihat Raja Bumi mengorbankan nyawanya. Aang menyelamatkan Raja Bumi. Aang memintanya untuk menghentikan ini. Akan tetapi usaha untuk menghentikan Raja Bumi sia-sia karena ia tak mendengarkan Aang. Justru ia suka dengan permainan ini. Raja Bumi lalu mengatakan bahwa ini permainan yang sangat dilema. Silakan jatuhkan, maka kau akan menang. Selamatkan kota ini atau kota itu. Hari demi hari, tahun demi tahun, dan itu baru saja menyelamatkan kota ini. Kau harus menyelamatkan seluruh dunia. Pahami apa artinya menjadi seorang avatar. Sokka dan Katara akhirnya berhasil masuk ke istana. Mereka datang tepat waktu dan berhasil menolong Raja Bumi. Raja Bumi lalu mengatakan bahwa Aang curang karena ia tak mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga Aang tak dapat mendapatkan pelajarannya. Aang lalu mencoba menguatkan Raja Bumi bahwa untuk menyelamatkan dunia, ia bisa mengandalkan teman, dan itulah jalan yang ia pilih. Dengan itu, Aang jadi meyakinkan Raja Bumi. Setelah itu,
Mereka mendengar kabar bahwa negara api sudah bergerak dan akan tiba di Omasu saat fajar. Orang yang memberikan informasinya adalah paman saya sendiri. Karena saat ini mereka sudah siap untuk menghadapi negara api, Raja Bumi menyuruh Eng dan teman-temannya untuk pergi ke suku air utara untuk melindunginya. Di sisi yang berbeda, Pangeran Zuko bersama pamannya menuju ke sebuah perahu karena kondisi Paman Iro yang makin parah. Saat dalam perjalanan pulang, Pangeran Zuko tak sengaja melihat sapi terbang milik Aang. Namun Pangeran Zuko tak berbuat apa-apa mengingat luka pamannya parah. Lanjutkan menonton episode 5. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti ceritanya serta menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya.